Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan modern seperti sekarang, kita sering mendengar kata mental health atau kesehatan mental. Banyak orang merasa cemas, stres, bahkan kehilangan arah hidup karena tekanan pekerjaan, masalah ekonomi, atau hubungan sosial. Padahal dalam Islam telah lama mengenalkan jalan untuk menenangkan hati dan menjaga kesehatan jiwa melalui tasawuf, yakni upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin dan penyakit-penyakit hati. Tasawuf bukan hanya tentang memakai jubah atau menyempi di tempat sunyi, tapi tentang mendalikan diri dan menata hati agar selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertasawuf belajar bagaimana agar hatinya tidak dikuasai amarah, iri, sombong, dan ketamakan. Karena hati yang bersih akan membawa ketenangan, dan ketenangan itu adalah kunci utama kesehatan mental. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alla dzikrillahi tadma'innul qulub. Yang berarti yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu menjadi tentram. Ayat ini menjadi fondasi bahwa ketenangan batin sejati tidak datang dari harta, popularitas, atau pujian manusia, melainkan dari hubungan yang kuat antara manusia dengan Tuhannya. Saudaraku, kesehatan mental dalam Islam bukan hanya bebas dari stres, tetapi juga kemampuan seseorang untuk bersyukur, sabar, dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertasawuf memahami bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Namun, dengan mengenal Allah, ia bisa menafsirkan setiap ujian sebagai bentuk kasih sayang dan bukan sebagai bentuk kebencian. Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'jamal amri alamu min inna amrahullahu khairun wal yusa zakal ahadin illa lil mu'min inna asobatu sarro syakro fakana khairullahu wa in asobatu doro sobaro fakana khairullahu." Yang artinya, alangkah menakjubkan seorang mukmin. Semua urusan yang ia lakukan adalah baik, dan hal itu tidak akan diperoleh kecuali oleh seorang muslim. Jika ditimpakan kemudahan dan kemakmuran, maka ia selalu bersyukur, dan kebaikannya
itu untuk dirinya sendiri, dan jika timpakan kesulitan, ia akan bersabar, dan kebaikannya dari kesabaran itu pun diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa jiwa yang tenang adalah jiwa yang mampu bersyukur dan bersabar, dua sifat utama dalam tasawuf. Sekarang, mari kita lihat bagaimana tasawuf membantu kita menjaga kesehatan mental. Dengan berzikir dan tafakur, mengingat Allah secara terus-menerus akan menenangkan hati dan menstabilkan emosi. Zikir bukan hanya di lisan, tapi juga dalam dalam kesadaran bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Tazkiyatun nafs atau membersihkan jiwa dengan muhasabah, introspeksi diri, seseorang menyadari kesalahannya, memohon ampun, dan memperbaiki niat. Ia mengurangi beban batin seperti rasa bersalah dan penyesalan yang berlebihan. Bertawakal dan ridho. Setelah berusaha menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sikap tawakal ini mencegah kecemasan berlebihan dan membuat hati lebih damai. Membangun hubungan dengan Al-Quran, membaca, memahami, dan menghayati Al-Quran setiap hari menjadi terapi nurani terbaik. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang berarti, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Al-Quran disebut sebagai penyembuh bagi hati, termasuk penyakit mental seperti gelisah, kecewa, dan putus asa. Meneladani akhlak Rasulullah adalah sosok yang paling tenang dan sabar meskipun hidupnya penuh dengan ujian. Dengan menerima akhlak beliau, kita belajar menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara emosi dan akal. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan mental sejatinya bukan hanya soal terapi dan motivasi, tapi tentang hubungan spiritual yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui bertasawuf, kita belajar mengenal diri, menata hati, dan menenangkan jiwa. Karena ketika hati terhubung dengan Allah, maka tidak ada ruang bagi kecemasan yang berlebihan. Mari kita perkuat zikir kita, perbanyak tafakur, dan hidup dengan hati yang bersih. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.